Bab 9. Bagaimana menggunakan kehendak atau kemauan. Dalam melangkah atau menjadi kaya lewat cara ilmiah, Anda tak boleh menggunakan kekuatan kemauan Anda pada segala sesuatu di luar Anda. Bagaimanapun Anda tak boleh melakukan yang demikian. Salah apabila Anda menggunakan kehendak Anda pada orang lain dengan memaksa mereka melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Salah secara terang-terangan jika Anda memaksa orang dengan menggunakan kekuatan mental, sama seperti memaksa mereka dengan menggunakan kekuatan fisik. Jika memaksa orang dengan kekuatan fisik untuk melakukan sesuatu, bagi Anda menurunkan mereka ke arah perbudakan. Memaksa mereka dengan menggunakan kekuatan mental sama saja. Perbedaannya terletak pada metodenya. Jika mengambil sesuatu dari orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik adalah perampokan, maka dengan menggunakan kekuatan mental dinamakan juga perampokan. Tidak ada perbedaan dalam prinsipnya. Anda tak punya hak untuk menggunakan kekuatan kehendak Anda atas orang lain, meskipun demi kebaikan mereka, karena Anda tak tahu apa yang baik untuk mereka. Ilmu pasti untuk menjadi kaya tak memerlukan Anda untuk menggunakan kekuatan kehendak atas orang lain dengan cara apapun, karena hanya akan menghancurkan tujuan Anda. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Sesungguhnya dalam upaya untuk menggunakan kehendak Anda tak perlu menggunakan kekuatan kehendak pada hal-hal di luar Anda untuk menarik hal-hal itu agar datang kepada Anda. Secara sederhana, Anda dianggap berusaha memaksa Tuhan, dan itu terlihat bodoh sekaligus tak berguna. Anda tak perlu memaksa Tuhan untuk memberi Anda hal-hal bagus lebih dari seperti Anda menggunakan kekuatan kehendak Anda untuk membuat matahari terbit. Anda tak perlu menggunakan kekuatan kehendak untuk menaklukkan setan yang membuat Anda miskin, atau membuat kekuatan dahsyat untuk melakukan tawar-menawar Anda. Substansi tak berbentuk sangat berkawan dengan Anda. Ia terlalu ingin memberi Anda apa yang Anda ingini. Untuk menjadi kaya, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan kehendak Anda pada diri sendiri. Saat Anda tahu bagaimana cara berpikir dan bertindak, maka Anda harus menggunakan kehendak Anda untuk memaksa diri sendiri untuk berpikir dan bertindak hal-hal yang tepat. Inilah cara benar menggunakan kehendak dalam mendapatkan apa yang Anda ingini. Untuk menggunakannya dalam mempertahankan diri Anda pada jalur-jalur yang benar. Gunakan kehendak Anda untuk menjaga dan agar tetap berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jangan berusaha memproyeksikan kekuatan kehendak Anda atau pikiran-pikiran atau alam pikiran Anda pada benda-benda milik orang lain atau orang-orang. Jagalah agar pikiran Anda tetap di rumah. Ini lebih menghasilkan dibanding ia pergi kemana-mana. Gunakan pikiran Anda untuk membentuk sebuah gambar mental tentang apa yang Anda ingini, dan untuk mempertahankan gambar mental Anda dengan keyakinan dan tujuan. Dan gunakan kehendak Anda untuk menjaga agar pikiran Anda bekerja dengan cara yang benar. Makin kuat dan kontinu keyakinan dan tujuan Anda, makin cepat Anda akan menjadi kaya, karena Anda hanya membuat kesan positif pada substansi tak berbentuk, dan Anda tak akan menetralisir gerak substansi tak berbentuk dengan kesan negatif. Gambar mental keinginan-keinginan Anda bila dipertahankan dengan keyakinan dan tujuan, diambil oleh substansi tak berbentuk dan menembuskannya pada jarak yang jauh yang melalui alam semesta. Saat kesan Anda itu menyebar, semua hal dipersiapkan bergerak menuju perwujudan apa yang Anda ingini.
Setiap makhluk hidup, setiap benda mati, dan setiap benda yang belum tercipta diarahkan menuju perwujudan menjadi benda yang nampak mata, yaitu benda yang Anda inginkan. Semua kekuatan mulia diarahkan ke arah itu. Semua benda atau makhluk hidup mulai bergerak ke arah Anda. Pikiran orang-orang di mana saja terpengaruhi menuju untuk melakukan hal-hal yang penting bagi pemenuhan keinginan Anda, dan mereka bekerja secara tak sadar untuk Anda. Tapi Anda bisa menggagalkannya dengan mulai mengirimkan kesan negatif pada substansi tak berbentuk. Ragu atau tak yakin secara pasti mulai membuat gerakan tadi menjauh dari Anda, sebagaimana keyakinan dan tujuan membuat permulaan gerakan menuju Anda. Inilah yang tak dimengerti orang-orang, hingga kebanyakan orang melakukan kesalahan. Setiap jam dan setiap waktu Anda habiskan untuk menghidupkan keraguan dan ketidakyakinan menjadi aliran tadi menjauh dari Anda. Segala janji diberikan bagi yang percaya dan hanya pada mereka, karena percaya itu syarat yang utama. Hal ini menyebabkan Anda harus mengawal pikiran Anda, dan karena kepercayaan Anda dibentuk terutama oleh hal-hal yang Anda lihat dan Anda pikirkan, maka penting bagi Anda secara hati-hati mengatur apa yang Anda perhatikan. Dari sinilah kekuatan kehendak digunakan, karena dengan kehendak Anda menentukan apa hal-hal yang ada di pikiran Anda untuk dipertahankan. Jika Anda ingin kaya, jangan mempelajari mengenai kemiskinan. Segala sesuatu tak bisa dibawa ke dunia nampak mata dengan cara memikirkan hal yang berlawanan. Sehat tak pernah didapat dengan mempelajari penyakit dan berpikir tentang penyakit. Kebenaran tak diraih dengan mempelajari dosa dan berpikir mengenai dosa. Dan tak satu pun orang akan menjadi kaya hanya dengan mempelajari kemiskinan dan berpikir tentang kemiskinan. Ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit telah meningkatkan penyakit, dan agama sebagai ilmu tentang dosa telah menyebarkan banyak dosa. Ilmu ekonomi sebagai ilmu tentang kemiskinan membuat dunia hidup dalam keadaan yang buruk dan keinginan tak terpenuhi. Jangan bicara tentang kemiskinan, jangan menelitinya, atau jangan memperhatikan kemiskinan. Jangan berpikir tentang apa penyebab kemiskinan, tak ada yang bisa Anda lakukan untuk itu. Yang Anda perlu perhatikan adalah cara penyembuhannya. Jangan habiskan waktu Anda untuk bekerja amal dan gerakan amal, karena kebanyakan badan amal cenderung mengekalkan keadaan buruk yang tujuan sebenarnya ingin mereka hapus. Saya tak mengatakan Anda harus berhati batu, atau tak sopan, atau menolak melanggar tangisan orang yang membutuhkan, tapi Anda tak boleh berusaha menghilangkan kemiskinan lewat cara-cara lama. Letakkan kemiskinan di belakang, semua yang berhubungan dengan kemiskinan di belakang Anda. Buatlah sesuatu, jadilah kaya. Inilah cara terbaik bagi Anda untuk membantu orang miskin. Dan Anda tak bisa mempertahankan gambar-gambar mental yang membuat Anda menjadi kaya jika Anda isi alam pikiran Anda dengan gambar-gambar kemiskinan dan semua penduduknya yang kekurangan. Jangan baca buku atau koran yang memberi berita-berita buruk dan penduduk di perumahan kumuh, susahnya, buruk, dan lain-lain. Jangan baca sesuatu yang mengisi pikiran Anda dengan gambar muram tentang kekuatan dan penderitaan. Anda tak bisa menolong orang miskin sedikit pun dengan mengetahui tentang keadaan-keadaan itu, dan tersebarnya berita mengenai hal di atas tak menghilangkan kemiskinan dari mereka. Yang bisa menjauhkan mereka dari kemiskinan adalah bukan mengisi gambar-gambar kemiskinan pada alam pikiran Anda, tapi mengisi gambar-gambar
kekayaan, berkelimpahan, dan kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi kaya pada alam pikiran orang miskin. Anda tidak mengenal orang-orang miskin dalam kemiskinannya bila Anda menolak untuk membiarkan pikiran Anda diisi gambar kemalangan mereka. Kemiskinan bisa disingkirkan bukan dengan meningkatkan jumlah orang kaya yang berpikir tentang kemiskinan, tapi dengan meningkatkan jumlah orang miskin yang mempunyai tujuan dengan keyakinan untuk menjadi kaya. Si miskin tak butuh amal, mereka perlu inspirasi. Amal hanya mengirim mereka sebongkah roti hanya agar mereka bisa tetap hidup dalam kemiskinan, atau memberi mereka satu kesenangan untuk membuat mereka lupa pada kemiskinan selama 1-2 jam. Namun inspirasi bisa membuat mereka terentas dari kemalangan mereka. Jika Anda ingin membantu orang miskin, tunjukkan pada mereka bahwa mereka bisa menjadi kaya. Buktikan hal itu dengan Anda sendiri menjadi kaya duluan. Satu-satunya cara agar kemiskinan bisa dihapus dari muka bumi adalah dengan meningkatkan jumlah orang yang secara konstan mengamalkan ajaran buku ini. Orang harus diajarkan menjadi kaya dengan kreasi atau penciptaan, bukan dengan kompetensi. Setiap orang yang menjadi kaya dengan kompetensi akan membutuhkan tangga yang membuatnya naik dengan berusaha membuat orang lain tetap di bawah. Namun setiap orang yang menjadi kaya karena proses kreatif membuka satu jalan bagi ribuan orang untuk mengikuti dan menginspirasi mereka untuk melakukan yang demikian itu. Anda tak menunjukkan kasarnya hati Anda atau sebuah watak tak berperasaan bila Anda menolak untuk mengasihani si miskin. Melihat si miskin membaca tentang kemiskinan, memikirkan dan berbicara tentang hal itu, atau mendengarkan orang-orang berbicara tentang hal itu. Gunakan kekuatan kehendak Anda agar alam pikiran Anda bebas dari topik kemiskinan, dan untuk menjaga agar alam pikiran Anda mampu mempertahankan sikap yakin dan bertujuan pada gambar mental apa yang harus Anda ingini dan Anda cipta.